Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hodijah dengan NIM 6122510240. Saya dari kelas RA5 Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi yang cukup penting dalam dunia bisnis, yaitu hukum asuransi. Di kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah asuransi, baik itu asuransi kesehatan, kendaraan, maupun asuransi jiwa. Namun, tidak semua orang memahami bahwa di balik kegiatan asuransi terdapat aturan yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dan nasabah. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan menjelaskan pengertian hukum asuransi, dasar hukum asuransi, tujuan, jenis-jenis asuransi, prinsip hukum asuransi, hak dan kewajiban para pihak, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hukum asuransi. Hukum asuransi adalah aturan yang mengatur hubungan antara perusahaan asuransi dan tertanggung atau pemegang polis. Aturan ini mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab kedua belah pihak dalam suatu perjanjian asuransi. Sedangkan asuransi sendiri merupakan perjanjian di mana seorang membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan terhadap resiko tertentu. Apabila resiko yang terjadi dijamin benar-benar terjadi, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi atau manfaat sesuai dengan isi polis. Selanjutnya, kita akan membahas dasar hukum asuransi. Di Indonesia, hukum asuransi didasarkan pada beberapa peraturan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Peraturan-peraturan tersebut menjadi landasan agar kegiatan perasuransian berjalan dengan tertib, memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kepentingan semua pihak. Berikutnya adalah tujuan hukum asuransi. Tujuan hukum asuransi adalah memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan asuransi maupun nasabah. Selain itu, hukum asuransi juga memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, membantu mengurangi kerugian finansial akibat suatu resiko, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dan adanya aturan yang jelas apabila terjadi perselisihan antara perusahaan asuransi dan tanggungan tertanggung dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis asuransi yang umumnya digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah asuransi jiwa, yaitu asuransi yang memberikan santunan kepada ahli waris apabila tertanggung, meninggalkan dunia atau mengalami resiko tertentu sesuai ketentuan polis. Yang kedua adalah asuransi kesehatan yang memberikan perlindungan terhadap biaya pengobatan, riwayat inap, operasi maupun pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu, terdapat asuransi perjalanan yang memberikan perlindungan selama seseorang melakukan perjalanan, misalnya terhadap kecelakaan, kehilangan bagasi, atau pembatalan perjalanan. Terakhir adalah asuransi sosial, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Setelah mengetahui jenis-jenis asuransi, selanjutnya kita akan masuk ke prinsip-prinsip hukum asuransi. Prinsip yang pertama adalah etikat baik.
yaitu kedua belah pihak yang memberikan informasi secara jujur dan lengkap. Yang kedua adalah kepentingan yang dapat diasuransikan, yang berarti seorang hanya dapat mengasuransikan sesuatu yang memang memiliki kepentingan terhadap dirinya. Prinsip yang ketiga adalah indemnitas, yaitu perusahaan asuransi memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang benar-benar dialami oleh tertanggung. Prinsip yang keempat adalah subrogasi, yaitu setelah perusahaan membayar klaim, perusahaan memiliki hak untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tersebut. Terakhir adalah kontribusi, yaitu apabila suatu subjek diasuransikan pada lebih dari suatu perusahaan, maka pembayaran ganti rugi dilakukan sesuai dengan porsi tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban para pihak. Perusahaan asuransi berhak menerima pembayaran premi dan kewajiban membayar klaim sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada polis. Di sisi lain, tanggungan berhak memperoleh perlindungan dan menerima ganti rugi apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan. Tertanggung juga berkewajiban membayar premi tepat waktu serta memberikan informasi yang benar kepada perusahaan asuransi dalam praktiknya. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam dunia asuransi. Misalnya klaim ditolak karena data yang diberikan tidak sesuai premi, belum dibayar, atau risiko yang terjadi ternyata tidak termasuk dalam perlindungan polis. Oleh karena itu, masyarakat perlu membaca dan memahami isi polis sebelum membeli produk asuransi. Setelah itu, pemerintah melalui otoritas jasa keuangan atau OJK yang berperan dalam mengawasi perasuransian agar menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Sebagai contoh, seorang memiliki asuransi kendaraan ketika mobilnya mengalami kecelakaan. Jika dijamin dalam polis, perusahaan asuransi akan menanggung biaya perbaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh hal yang tidak termasuk dalam perlindungan polis, perusahaan berhak menolak klaim tersebut. Contohnya ini, menunjukkan bahwa memahami isi polis tersebut memberikan produk asuransi merupakan hal yang sangat penting. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum asuransi memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah. Dengan adanya asuransi yang jelas, hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terlindungi sehingga tercipta rasa aman dan nyaman, kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai hukum asuransi. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.